masih ada lagi teman-teman. Lah, jadi kita kemungkinan banyak. Artinya ini temuan di permukaan. Kemungkinan ada satu gentong koin kepeng yang ada di dalam tanah ini. Kemungkinan ini tercangkul ini Pak, yang meret-meret ini Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Anda sehat, saya juga sehat. Semoga Anda sukses, saya juga sukses. Amin. Jumpa lagi dengan saya di channel Jejak Manusia, jiwa petualang, suka tantangan. Terima kasih sudah mampir di channel ini. Oke sahabat Jejak Manusia, saat ini saya penelusuran kampung kuno era Majapahit. Seperti apa kampung kuno? Simak terus videonya, jangan di skip. Mohon bantuannya subscribe, like, komen. Terima kasih. Kita sambil kemudian berjalan-jalan di lereng-lereng gunung yang dahulunya merupakan jejak wana asrama atau sistem pendidikan era kerajaan Majapahit. Jadi ada istilah-istilah manguyu, janggan, cantri, sastri. Ini merupakan istilah-istilah dalam dunia pendidikan. Bahkan tingkatan-tingkatan dalam jenjang pendidikan ada, misalnya janggan, misalnya kemudian empu ya, atau pujanggan, atau kemudian yang doktoral itu samget, pamget, yang artinya itu pegat, sudah putus keilmuannya. Misalnya Samget Padelegan Dang Acaryah Nadendra, ini merupakan nama asli dari Empu Prapanca. Bahkan kemudian selain istilah-istilah pendidikan, dalam dunia pendidikan era kerajaan Majapahit mengenal 3 sistem pendidikan. Yang pertama, sistem pendidikan individual, jadi guru dan murid ya, dan ini tidak boleh diintip oleh yang lainnya, cuma pertemuan antara guru dan murid secara pribadi. Ada klasikal ya, misalnya dalam Rele Kode Etik ya, itu para wali itu berkumpul untuk membahas masalah agama. Nah, ini juga merupakan kelanjutan ya, misalnya dalam Serat Centini, Serat Jatiswara, itu akan terlihat sekali. Dan yang ketiga adalah sistem pengembaraan. Jadi mengembara dari asrama satu ke asrama yang lainnya, dari mandala satu ke mandala yang lainnya. Ini merupakan salah satu sistem pendidikan era kerajaan Majapahit. Ada individual, ada klasikal, dan ada mengembara. Nah, ini. Sedangkan yang kita ketahui dalam sistem moneter ya, sistem moneter itu, apakah orang-orang dahulu membawa uang? Iya. Jadi uang zaman era kerajaan Majapahit itu terbuat dari emas dan perak sebesar biji-biji jagung seperti ini. Nah, sebesar biji jagung seperti ini namanya satu suwarna ya, satu suwarna. Jadi satuan-satuan mata uang emas dan perak era kerajaan Majapahit antara lain adalah suwarna, masa, kupang, satak, dharana, dan kati. Nah, kati ini merupakan satuan terbesar ya, satuan terbesar. Jadi luar biasa sekali. Selain kemudian kita membahas masalah sistem pendidikan era kerajaan Majapahit dalam sebuah wana asrama di atas gunung ya, jauh dari kehiruk pikuk perkotaan, agar para murid ini kemudian fokus memperdalam ilmu gitu ya, sehingga ada istilah jika ilmu ini mumpuni akan turun gunung, mengabdikan diri ke kerajaan Majapahit. Nah, ini luar biasa sekali. Bahkan di area ini tidak jarang kita menemukan berbagai macam artefak penting. Misalnya pecahan teger lah, kita menemukan apa ini? Kayaknya batu gandek ini ya. Batu gandek kayaknya ini. Jadi batu gandek ini biasanya berpapasan dengan pipisan. Nah, ini untuk melembutkan rempah-rempah, biji-bijian sama dedaunan. Digesek seperti ini. Di atas batu pipisan namanya. Nah, ini salah satu fungsi batu gandek. Kalau ini batu apa ya ini ya? Nah, ini apakah batu tembak ya? Kurang tahu. Coba kita cari yang artefak yang penting lainnya. Loh, banyak sekali. Di sini ada batu-batu aneh di sini. Nah, ini. Nah, ini kayak pelana kuda ini ya juga. Mungkin permainan anak-anak zaman dahulu. Nah, ini ada batu lapis ya. Batu lapis yang memiliki bercak-bercak tertentu. Kemungkinan ini juga bagian dari ritual-ritual magis pada masa kuno ya. Kita juga kurang tahu. Coba kita teliti yang lainnya ya. Area ini. Di area ini memang dahulunya merupakan sebuah diduga jejak bekas perkampungan kuno kerajaan Majapahit. Bahkan dari artefak-artefak yang ditemukan, misalnya umpak batu menandakan sebuah mandapa-mandapa yang identik dengan wana asrama ya, atau asrama-asrama para pertapa atau maharsi. Nah, ya. Misalnya dalam kitab Negara Kertagama itu menyebutkan desa-desa dibagi-bagi menjadi desa Kasogatan, desa Kasaiwan, desa Kabuyutan, desa Karesian, bahkan ada 7 desa Karesian terbesar ya. Ini Karesian ini dibedakan bagi penganut agama Buddha maupun Hindu, yaitu agama Resi yang juga dilindungi di kerajaan Majapahit. Ada
7 karesian terbesar era kerajaan Majapahit yang ditulis oleh Empu Prapanca dalam kitab Negara Kertagama, yaitu Sumpit, Pilan, Sumpit, Pilan, Butun. Sumpit, Pilan, Butun, kemudian Jagadita, Pawitra, Pucangan. Ini dan satunya adalah Pilan ya. Apa tadi? Rumput, Sumpit, Pilan, Butun, Pawitra, Jagadita, dan Pucangan. Ini adalah 7 karesian terbesar pada waktu itu. Sebagian kemungkinan ada di lereng Gunung Penanggungan saat ini ya, yang dikenal dengan Pawitra. Sebagian kemungkinan ada di lereng Gunung Anjasmoro, Arjuna, dan Weliran. Di situ ada bekas-bekas jejak pemukiman atau karesian ya, misalnya di Putuk Puyang lah di situ. Saat ini coba kita agak ke bawah ya. Ini pohon alpukat raksasa tumbuh subur ini. Cuman ini memang bekas jagung dan tanaman cabai. Begitu juga sistem pendidikan lainnya atau pertapaan, misalnya ya, pertapaan yang terkenal misalnya dalam kisah Arjuna Wiwaha yang sangat familiar dahulu di kerajaan Majapahit. Arjuna bertapa di Gunung Indrakila, digoda oleh para bidadari, 7 bidadari cantik menggoda Arjuna, tapi Arjuna tidak goyah, tidak kemudian berselingkuh. Nah, ini ada teman, ini ada fragmen tembikar warnanya hitam, teman-teman. Apakah ini sangat berhubungan dengan ngaben ya? Upacara pembakaran jenazah pada masa kerajaan Majapahit sampai gosong seperti ini. Ya, kembali lagi ke cerita Arjuna Wiwaha, dan ini banyak sekali teman-teman. Jadi ini benar-benar tembikar, kemungkinan ini untuk memasak era kuno ya, atau kemudian menana atau gentong, wadah air atau wadah yang lainnya. Ada bahkan tipis-tipis seperti ini teman-teman. Nah, tipis berwarna hitam, black. Dan ini adalah tembikar impor, karena ini sudah bergelasir, berkulit manggis. Nah, artinya di sini itu dimungkinkan ada semacam pemukiman kuno elit kerajaan Majapahit ya, atau kemungkinan pemukiman para Brahmana atau wana asrama, bagaimana kemudian cerita Partayatna. Kembali ke cerita Arjuna Wiwaha. Setelah itu Arjuna diganggu oleh celeng serenggi ya, diamuk dan sebagainya, kemudian dipanah. Dalam waktu yang bersamaan ada seorang pemburu tua yang kemudian berdialog, dan ternyata adalah Dewa Siwa, yang akhirnya Arjuna setelah melolos dari berbagai macam cobaan gitu ya, akhirnya di Kayangan terjadi gonjang-ganjing dan diamuk ya. Para dewa itu berperang dengan raksasa Niwatakawaca, dan tidak ada satupun para dewa itu yang berhasil membunuh raksasa Niwatakawaca, dan para dewa harus minta bantuan kepada manusia. Lah, dari situlah kemudian ini Pak, kameramen kita menemukan uang kepeng, teman-teman. Lah, jadi di area persawahan ini juga ada koin-koin kepeng. Koin-koin kepeng seperti ini, teman-teman. Koin-koin kepeng ini jadi jika tadi kita membahas masalah sistem moneter era kerajaan Majapahit, maka koin kepeng ini sebagai bantuan ketika berkembangnya perdagangan untuk transaksi-transaksi kecil. Kalau 1 suwarna itu bisa membeli 1 ekor kambing besar gitu ya. Kalau untuk beli beras, garam, ikan, ini Majapahit kemudian mengimpor koin dari Tiongkok. Berbagai macam dinasti laku di Majapahit. Ya, ini kemudian diikat dengan tali gitu ya. Ada 25 biji yang dikenal dengan selawe, artinya 1 lawe 1 tali. Ada 50 biji yang dikenal dengan saiket. Nah, seket yang saat ini itu. Jadi nama selawe, seket ini berasal dari koin kepeng ini yang ditalikan. Jadi ini luar biasa sekali. Coba kita cari yang lainnya ya, teman-teman. Ini, teman-teman, masih ada lagi, teman-teman. Lah, jadi kita kemungkinan banyak. Artinya ini temuan di permukaan. Kemungkinan ada 1 gentong koin kepeng yang ada di dalam tanah ini. Kemungkinan ini tercangkul ini, Pak, yang meret-meret ini, Pak. Nah, ini luar biasa sekali. Bahkan sampai saat ini ya, masyarakat di area ini. Ini, Pak. Ini, Pak, ada koin koin keramik Tiongkok ya. Ini warna hijau. Ini diimpor terutama masa Cheng Ho yang datang ke Majapahit 7 kali itu, yang dicatat oleh bukunya Mahuan dalam Yin Ye Senglang tahun 1433. Cina Tiongkok banyak mengimpor keramik-keramik berbagai macam ukuran, baik guci, mangkok maupun buli-buli maupun cangkir-cangkir. Ya, ini banyak diimpor.
dan ditukar di Majapahit dengan produk-produk lokal, misalnya lada, merica, kemudian cengkeh, pala ya itu, atau jahe. Ini produk-produk yang diperlukan di dataran Tiongkok gitu ya. Nah, selain itu kemudian keramik-keramik ini, selain Pak Cheng Ho waktu itu datang ke Majapahit gitu ya, mempertukarkan barang-barang ini juga banyak sekali hal-hal yang luar biasa dari perdagangan. Lah, ini teman-teman. Apa? Jadi mungkin teman-teman bisa di zoom, ini ada sesuatu yang masih berkembang di masyarakat, semacam ini teman-teman. Jadi ritus-ritus tertentu untuk memperingati mau panen, iya. Persajian. Nah, persajian. Nah, di sini ada teman apa ini? Lah, ini ada kondisi batu misterius ini. Batu bolong. Batu bolong. Apa ini, Pak? Lumpang batu. Mortar stone. Tapi lumpang batu ini kecil. Ini, teman-teman, kita apakah ini milik warga ya? Juga kita tidak tahu. Yang penting kita penemuan ya, ini semacam ini arca Buddha Jule teman-teman. Arca Buddha Jule, dan tangannya itu Wairocana atau memutar roda Dharma. Jadi sang Buddha sedang memutar roda Dharma ini, arca ini ya. Mungkin habis hujan ya, kena air ini. Artinya artefak-artefak yang sangat penting ini ditemukan selain koin kepeng Tiongkok, pecahan tembikar, keramik Tiongkok gitu ya. Komplit di pesajian. Juga ada arca dewa. Kemungkinan arca dewa ini emas teman-teman. Ini karena terbalut lumut ya. Ini warnanya kuning keemasan. Kemungkinan kalau ini digosok gitu ya, nah ini kemungkinan akan terlihat warnanya kekuningan. Kemungkinan ini arca emas teman-teman. Lah ini, dan ini yang sangat unik adalah lumpang batu di sini ya. Jadi lumpang batu di sini itu sebuah lumpang yang batu yang dibuat sedemikian rupa di batu keras, tapi ini bukan untuk menumbuk biji-bijian loh. Tapi bukan untuk menumbuk rempah-rempah loh ini. Ini untuk memiliki fungsi magis. Ya, diduga pada masa lalu ini sangat berhubungan dengan penatapan Tanah Sima Perdikan. Kemungkinan di area sini dahulu ada wana asrama yang diperingati dengan memecah telur dan menyembelih ayam di atas batu kalumpang. Seraya membacakan, daerah ke sini. Kemudian seorang pendeta Makudur tersebut membacakan mantra-mantra yang sakti, doa-doa, serta kutukan-kutukan yang menyeramkan bagi siapa saja yang melanggarnya. Ya, setelah itu pendeta itu menghadap ke utara, ke timur, ke selatan, ke barat, seraya kemudian menghadap ke langit, membacakan kutukan-kutukan ya. Barang siapa, baik itu dari golongan 4 catur warna, yaitu golongan Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra. Baik itu dari golongan 4 catur asrama, yaitu Brahmacarin, Grahasta, Wanaprasta, dan Sunyasa. Semuanya saja kalau melanggar dan berbuat jahat di tanah perdikan ini, akan kalau ke hutan akan dipatok ular, kalau ke sungai akan dimakan buaya, kalau di laut akan dimakan ikan, akan direngkah kepalanya, akan dimakan otaknya, akan disobek perutnya, akan diburai ususnya, akan diminum darahnya, akan dipelantingkan dari tempat yang tinggi sampai hancur lebur dan dimakan oleh kali. Nah, itu salah satu kutukan-kutukan yang sangat menyeramkan. Semoga kemudian penemuan arca emas ini ya di atas sebuah nilai-nilai magis dan spiritual pada masa lalu ya, yang saat ini masih digunakan oleh masyarakat sebagai situs religi gitu ya. Untuk kemungkinan dengan harapan hasil panennya itu melimpah gitu ya. Karena tadi kita lihat itu bekas panen jagung teman-teman. Dan kemungkinan ada ritus-ritus seperti ini masih berkembang dan kita tidak mengambil apa-apa. Semoga kemudian lumpang batu ya, dan artefak-artefak ini termasuk koin-koin kepeng ini, termasuk jenis-jenis persajian yang terdiri dari bunga-bunga wewangian, rempah-rempah, rokok ya. Ini keluak teman-teman. Keluak ini adalah salah satu bumbu rawon. Ini penemuan era kerajaan Majapahit agar daging-daging ini terbebas dari segala lemak-lemak dan kolesterol. Kemudian dicampur dengan biji keluak yang sudah sebelumnya itu diproses pembusukan terlebih dahulu. Jadi ini luar biasa sekali. Semoga bermanfaat temuan kali ini. Temuan kita kali ini sangat luar biasa sekali ya. Artinya di masyarakat di lereng-lereng gunung, di pelosok-pelosok desa itu masih kita dapati sebuah fakta persajian yang merupakan kelanjutan dari masa prasejarah yang dilanjutkan pada masa Hindu-Buddha, masa Islam hingga era modern saat ini ya. Semoga kemudian bermanfaat dan lumpang batu ini semoga kemudian tetap memberikan nilai-nilai positif ya, agar generasi tahu makna kesejarahnya, agar tidak berbuat jahat di atas tanah ini, agar tidak berbuat curang di atas ini atau hal-hal yang merusak lainnya. Semoga bermanfaat teman-teman.